Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita boleh kembali berkumpul untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memuji, menyembah nama Tuhan. Bapa, kami datang pada pagi yang indah ini Tuhan, untuk kami bersatu hati Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Bapakku datang, kami datang Tuhan untuk kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan Engkau ada bagi kami Tuhan saat ini Tuhan. Amin. Ada bagiku. Bapa, kami datang Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan untuk memberkati setiap kami Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Kau hebat, Engkau ajaib Tuhan. ajaib perkasa, perbuatan. Mari kami mau nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Di hidupku Kami datang Tuhan. Untuk kami berseru pada Tuhan. Bapakku datang, Kami datang Tuhan untuk kami menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau ada bagiku Tuhan. ada Tak usah ku takut Tuhan, sebab Engkau besertaku Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita nyanyi haleluya. Kita mau
baik Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jemaat yang terkasih, mari kita tahbiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Terbukti pada pagi yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk kita datang menyembah pada Tuhan. Untuk saya dan Bapak Ibu Saudara berdiri tempat ini, untuk saya melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau datang ke bait-Mu Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Engkau baik Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan dalam hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Bapa atas semua pemeliharaan-Mu selama ini ya Bapa. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk melayani Engkau. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami dan itu karena rencana-Mu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Terlebih dahulu Tuhan kami mau serahkan pribadi lepas pribadi kami pada saat hari ini Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan menerima anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ucapan syukur kami, terima kasih kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, apapun keadaan kita saat ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Untuk kami tetap setia Tuhan. Untuk kami tetap cinta kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Engkau terlalu baik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, Kami tetap cinta Engkau Tuhan. ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. setia Tuhan. Ku tetap setia, Kami mau setia Tuhan. ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Terlalu banyak
berikan Tuhan kepada kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dapat kami membalas semua yang Kau berikan Tuhan. Ya Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku. Biar kami tetap cinta Tuhan. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selalu ada yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selalu ada yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selalu ada yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selalu ada yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Oh, ku persembahkan. Haleluya. Oh, Seluruh hidupku. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saat hari ini, mari kita merenungkan
Begitu baiknya Tuhan kita dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu menyertai hingga sampai saat hari ini Tuhan. Kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Oh yes, kami bersyukur ya Bapak. Oh, terima kasih. Mari kita merenungkan sejenak apa yang telah Tuhan berbuat dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Yes, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian kami Tuhan dapat menyukakan hati Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan. Kau singkapkan seluruh firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak mampu Tuhan tanpa urapan-Mu Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Dengan urapan-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi, salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu banyak apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita. Kita wajib untuk mengucap syukur. Amin. Dalam keadaan seperti ini, mungkin sulit untuk kita mengucap syukur. Ekonomi kita mungkin saat ini mengalami terpuruk. Biasanya kita masuk kerja full 1 bulan, tetapi saat ini mungkin ada yang cuma 30 hari. Separuhnya 15 hari. Ya, apalagi teman-teman kita yang saat ini bekerja di bidang seni, musik, itu malah belas sama sekali. Ya, seperti teman saya, Pak Dimas dan Pak John ini, wah luar biasa. Mereka belas tidak ada sama sekali satu pun. Dulu mungkin ya kalau pas waktu Ramadan seperti ini biasanya ada job-job ngabuburit dan sebagainya. Tetapi sekarang mungkin sampai kapan lagi seperti ini? Apakah kita masih tetap bahagia di saat seperti ini? Kalau Pak John saya akoni tetap sukacita dalam keadaan apapun, tetap sukacita. Pak Dimas juga seperti itu. Tidak pernah saya membaca statusnya mengeluh, nggak ada. Ya, sukacita selalu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita pasti selalu mengucap syukur. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bisa menjangkau kita dimanapun berada. Hadirat Tuhan pun bisa kita temui di mana saja. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita fokus, kita benar-benar sikap kita yang benar menghadap Tuhan.
hadirat Tuhan kita jumpai di mana saja, di rumah, di Bapak, Ibu, Saudara, dilawat Tuhan. Amin. Di saat seperti ini, kita malah dapat menemukan sesuatu yang baru. Pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa ya. Di mana dulu hand sanitizer, itu orang tidak pernah tahu hand sanitizer itu apa. Sekarang kita diperkenalkannya, bahkan semua mbok de sampai mbah-mbah pun semuanya menggunakan hand sanitizer itu. Setelah itu berlalu masker ya, semuanya harus menggunakan masker ya, begitu. Setelah itu apalagi yang tren saat ini? Desinfektan apa Bu? Itu sekarang usum lagi apa? Maling ya, ini lagu tren. Nah, itu membuat pengalaman baru dalam kehidupan kita. Corona kita lebih mengenal lagi hand sanitizer, masker. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saat ini di mana kita harus dekat sama Tuhan. Lah kok gerejane orang itu ibadah. Di saat kita harus dekat sama Tuhan, gerejane nggak boleh ibadah. Tapi lewat tayangan live streaming seperti ini, ya itu tadi, kita dapat mencari Tuhan dimanapun, asalkan kita benar-benar fokus dan sikap hati kita benar. Ya, kita akan mendapatkan hadirat Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri tema adalah bahagia. Bahagia di keadaan apapun, di situasi apapun. Ya. Apa sih bahagia itu? Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Biasanya kalau senang tentram itu biasanya apa Bu? Saat kita mendapatkan uang banyak, orang duwe utang, itu senang sekali, tentram hati kita. Ya. Begitu. Dimanapun orang itu bekerja keras hanya untuk mendapatkan bahagia. Dan takaran bahagia itu berbeda-beda. Saya pernah mengajak saudara saya waktu di sini pelayanan. Dia rumahnya Mbaki, kerjanya di Solo, Klewer. Setiap hari dia naik sepeda. Dari 50 tahun yang lalu, waktu dia waktu SMP, dia sudah bekerja. Sampai 50 tahun sampai sekarang, dia masih naik sepeda dari Mbaki ke Klewer. Saya tanya, Mas, iki wis zaman modern. Sepeda itu sudah katrok, sudah tidak dipergunakan untuk transportasi, mau dinggo paling olahraga kesehatan tok. Kamu kok masih pakai sepeda? Kok tuku kredit sepeda motor? Yo syukur-syukur iso kredit mobil. Wah, nggo apa? Numpak pit wae ayem atine. Damai sejahtera bahagia. Ora sah tuku bensin, ora sah duwe SIM. Oh iya. Ya itu. Jadi takaran kebahagiaan manusia itu berbeda-beda. Mungkin kita diberikan istri cantik, harta melimpah, usaha begitu banyak, tetapi kita tidak bisa menikmati kebahagiaan itu. Ya. Tetapi ada yang cuma makan mong lawuh tempe, penting aku karo kowe. Ada lagu dunia mengatakan utang lombok ning tonggo penting aku karo kowe. Itu ada bahagia, itu udah bahagia sekali. Ya. Takaran bahagia itu berbeda-beda. Tapi dalam keadaan seperti ini, Tuhan menuntut kita untuk bahagia. Bagaimana mungkin Pak bahagia? Bojoku di PHK, pekerjaanku diliburkan. Bagaimana kita harus bahagia menghadapi situasi seperti ini? Nah itu, kita tidak mungkin bisa. Bahagia itu biasanya di keadaan kita waktu masih baik, pergi ke pesta jagung itu bahagia, apalagi mempelainya bahagia sekali. Ya, dimana kalau kita pergi ke rumah duka, apakah kita bisa untuk bahagia? Tidak bisa. Meh bahagia perkewo harus sing lagi apa? Berduka, perkewo. Mosok lagi berduka kita joget-joget, ya nggak mungkin ya. Pasti kita semuanya berduka, nggak ada yang joget-joget, nggak ada berduka itu. Mari kita tampilkan gerak dan lagu, nggak ada di dalam berduka, tidak seperti itu. Semuanya hatinya berduka, semua hatinya remuk di situ, hancur. Tetapi di keadaan duka, Tuhan menginginkan kita untuk bersukacita, bahagia selalu.
Kita akan buka Alkitab kita akan baca dalam Matius 28. Saya minta salah satu saudara untuk bisa membacakannya. Matius 28 ayat 1 sampai ke 10. Saya undang salah satu bisa membaca. Ya. Iya. Yes. Sudah, sampai 10 aja. Kita akan belajar dari 3 wanita yang datang ke kubur Yesus. Siapakah dia? Dia adalah Maria Magdalena. Yang kedua adalah Maria, ibunya Yakobus. Yang ketiga adalah Salome. Dia mempunyai iman, pengharapan dan kasih luar biasa. Kita perlu contoh itu. Di mana keadaan masih berduka. Yesus telah meninggalkan mereka, tetapi mereka punya iman, pengharapan dan kasih luar biasa, perlu kita contoh. Kita akan belajar iman. Apakah iman itu? Iman kita baca Ibrani 1 ayat yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Apakah iman itu? Ya. Ibrani. Ya, betul Bu. Yes. Ya, iman itu adalah dasar. Kita tidak akan melihat, kita tidak belum mengerti masa lalu, tetapi kita harus percaya, itu namanya iman. Orang yang memiliki iman adalah orang yang sungguh bahagia sekali. Di sini ada yang mempunyai iman yang besar. Semuanya memiliki iman yang besar. Contoh, Mas pinjam kursinya Mas. Contohnya ya, kita mempunyai iman yang besar saat kita duduk di kursi. Apa? Kalau kita khawatir, apakah kita akan bahagia? Istri saya sering mengalami seperti itu. Saat pergi ke mungkin Jagong apa kemana, pasti lihat kursinya dulu. Kursinya kuat enggak ya? Tapi duduk itu juga masih ragu-ragu, enggak nyaman. Ya, kalau kita masih ragu-ragu itu hati kita enggak nyaman, enggak tenang. Ya, jangan-jangan nanti patah, jangan-jangan seperti itu, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Nanti akhirnya apa? Pegel. Enggak mengalami melepaskan lelah tidak, tetapi malah pegel semuanya. Sering istri saya sampai rumah pegel kabeh, ngopo? Lah mau duduke ora jenak, lah ngopo? Takut kalau patah kakinya kursi.
Istri saya kan gemuk. Jadi harus mau duduk itu aman enggak ya? Aman enggak ya? Kalau aman ya duduk gitu. Ya begitu, seperti iman. Kita duduk di kursi, ini adalah iman kita. Kalau iman, kita mempunyai iman, kalau kita bisa duduk di kursi ini nyaman, kita apa ya yang kita rasakan? Kita bahagia. Bisa kita sambil ngopi, baca Quran, kipas-kipas, bahagia. Mbuh kursi ini engko ceklek apa piye ora ngurus. Kita bahagia. Santai-santai. Ya Bu Isti menikmati duduk, bahagia sekali. Ya. Enggak takut kalau kaki kursinya patah, bahagia sekali. Ya. Seperti itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Manusia seringkali ragu. Engko gek piye. Dalam keadaan seperti ini pasti ragu tuh banyak sekali. Saya sendiri mengalami keraguan. Lah kok kerjaan semuanya ditunda. Nanti gimana? Kehidupan kita. Tetapi pertama kita ragu, angsurannya masih duit angsuran gimana? Tuhan luar biasa sekali. Saya mau bersaksi sedikit. Di keadaan seperti ini, Tuhan lunaskan utang-utang semuanya. Luar biasa kan? Luar biasa. Ini keadaan kita. Kita harus jangan ragu. Lah kok dodolan masker itu ndelalah kok ya payu. Dodolan hand sanitizer kok ndelalah ya payu. Itu. Kita enggak ragu. Pak John Andre itu tidak ragu. Duwene opo? Didol. Seperti itu. Untuk menyambung enggak apa-apa, enggak ragu. Enggak ragu tentang hari esok gimana, tidak ragu. Luar biasa kan? Jangan pernah ragu. Seperti Maria, contoh seperti Maria. Dia pernah mengalami keraguan saat malaikat datang. Hai Maria, kamu akan mengandung anak laki-laki. Reaksi Maria apa? Dia ragu. Bagaimana mungkin? Aku tidak mempunyai pacar, aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Ya ini, Maria ragu. Maria ibu Yesus ragu. Dia ragu. Bagaimana mungkin? Sering, bagaimana mungkin itu dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin besok bayar sekolah sedangkan keadaan seperti ini? Bagaimana mungkin saya sembuh dari sakit? Bagaimana mungkin saya dapat jodoh di usia yang ke-35 tahun? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin suami saya yang pergi ini sudah mau lebaran lagi? Berarti kayak Bang Toyib 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Ini sudah mau seperti lebaran lagi. Bagaimana mungkin suami saya akan pulang? Nah, bagaimana mungkin itu? Setiap manusia pasti pernah mempunyai bagaimana mungkin. Ya Ibu Isti ya. Pernah. Hamba Tuhan mau siapapun bagaimana mungkin tetap pasti ada punya. Dimiliki manusia. Bagaimana kita akan mengalahkan bagaimana mungkin itu? Itu penyakit dalam kehidupan kita. Kita harus patahkan bagaimana mungkin. Dengan cara apa? Mempercayai kebenaran firman Tuhan walaupun tidak masuk akal. 5 roti 2 ikan. Untuk makan berapa? 5.000 orang. Bagaimana mungkin? Tapi itu terjadi. Air menjadi anggur. Bagaimana mungkin? Tetapi itu terjadi. Ya, mempercayai kebenaran firman Tuhan walaupun tidak masuk akal. Itu iman kita akan bertumbuh. Iman itu tumbuh dari pendengaran oleh firman Yesus Kristus. Iman itu bisa tumbuh juga seperti ini. Dari masa lalu kita dengan Tuhan itu bisa sebagai kekuatan kita untuk menatap hari ini dan hari esok. Iman itu bisa seperti itu. Ada dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan hubungan langsung dengan Tuhan dari masa lalu untuk menatap hari ini dan hari esok. Tetapi semuanya dari firman Tuhan. Lebih banyak kita membaca firman Tuhan, lebih banyak kita mempelajari firman Tuhan, semakin apa? Semakin bahagia. Ya itu kuncinya seperti itu. Harus bahagia. Semakin banyak kita membaca firman, semakin banyak iman kita semakin bahagia. Semakin kita berhayal, tidak bergerak, apa yang terjadi? Konslet. Ya. Bakul tinongan dikirone marsandal lewat. Seperti itu, konslet. Jadi
kita banyak-banyak kita firman Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan agar kita mempunyai iman yang kuat, Bapak Ibu. Kita akan baca dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. 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 Iya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yes, ya begitu. Iman tidak disertai perbuatan akan kita beriman mau ke Jakarta, tetapi kita tidak bergerak-gerak, tidak berjalan ke sana. Apakah kita sampai ke Jakarta? Kita cuma sampai di situ terus. Malah sesi tadi konslet berhayal ke Jakarta, tetapi tidak pernah melangkah. Jadi iman itu disertai perbuatan. Bekerja, dilakukan dengan penuh iman. Jadi tidak kita mau beriman, saya punya rumah, tetapi kita tidak pernah berusaha, tidak melakukannya. Apakah itu akan tercapai, didapatkan? Tidak. Jadi iman itu disertai dengan perbuatan. Yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan adalah menatap masa depan dengan penuh penantian, dengan kepastian dan sukacita. Penantian. Ya itu, seperti 3 wanita. Dia penuh dengan pengharapan. Dia tahu kalau Tuhannya itu bukan Tuhan yang ecek-ecek. Dia tahu bahwa Yesus itu luar biasa. Dia tahu bahwa Tuhannya itu pasti hidup. Dia datang ke makam Yesus. Apa yang terjadi? Dia memiliki pengharapan yang luar biasa. Kubur itu dibukakan dan apa? Ada lagu. Sebab dia hidup apa? Iya. Sebab dia hidup apa? Karena aku tahu dia pegang hari esok. Ada pengharapan, ada hari esok. Masih ada harapan lagi. Bapak Ibu Saudara, iman wanita luar biasa sekali. Jadi orang yang memiliki pengharapan itu tidak akan menyalahkan nasib. Iki wis nasibku. Ada lagu dunia mengatakan, opo iki wis nasibku, semuanya. Nah itu orang yang tidak mempunyai pengharapan. Apa iki wis nasibku piye lah. Itu tidak punya pengharapan. Nah orang tidak pengharapan itu biasanya dia naik ke tower, terjun bebas, berjalan di rel kereta api. Mereka tidak punya pengharapan. Mereka menyalahkan nasib. Cuma nasibku koyok ngene, iki kok nasibku koyok ngene. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah kasih. Kita akan baca ke 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Satu Korintus 13 ayat yang ke-13. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yes. Ibaratnya kita membuat teh, Ibu. Kita membuat teh, punya gula, punya air panas, tapi tidak punya teh. Seperti itu. Kasih itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kasih itu wajib dimiliki untuk setiap orang. Kita mau apapun bernubuat, mau menyembuhkan orang, tetapi kalau kita tidak punya kasih, itu akan sia-sia.
Seperti Paulus mengatakan, sia-sia imanmu jika kamu bernubuat, kamu berbahasa lidah, kamu bisa menyembuhkan, tetapi kalau tidak kamu mempunyai kasih, itu akan sia-sia. Seperti teladan kita Tuhan Yesus, lewat palungan dan lewat salib. Apa? Bukti kasih. Dia mengasihi kita. Dia turun ke dunia untuk jadi sama dengan manusia. Dia mengalami sakit. Dan dia disalib. Untuk apa? Dia mengasihi kita semuanya. Kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Kita disebut adalah anak raja. Kita seharusnya memiliki karakter seperti Bapa kita. Dia pernah disakiti. Dia pernah dihina. Dia pernah dicaci maki. Semua manusia pasti mengalami seperti itu. Kita anak Tuhan pasti mengalami hal seperti itu. Pernah disakiti. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk mereka. Ampunilah mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Luar biasa kan? Sudah dihilangkan nyawanya, tetapi Tuhan masih mengampuni mereka. Pengorbanannya itu bukan pengorbanan tentang bayar utangmu, tetapi pengorbanan dia tentang nyawa. Nyawa itu sangat berharga sekali. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan aja mengampuni, mosok kita tidak mengampuni. Di saat orang lain menghinamu, menyingkirkanmu, menyakiti kamu, jangan pernah dibalas dengan amarah. Membalas itu ibaratnya kamu minum racun, tetapi kamu berharap konco-koncomu mati. Mati, padahal yang minum racun kita. Tidak seperti itu. Tuhan sudah meneladani kita. Kita harus mengasihi semuanya itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan kami akhiri cukup sekian. Dan 3 hal yang perlu untuk kita bisa bahagia adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kita mencontoh dari 3 wanita itu tadi. Dia datang ke kubur Yesus memiliki iman yang besar. Hasilnya apa? Iman yang besar itu bisa merobohkan batu yang besar menghalangi kubur itu. Dipikir-pikir, 3 wanita apa bisa menggulingkan batu yang besar itu? Tidak bisa. Tetapi dengan iman, penyakitmu, masalahmu akan hancur semuanya. Pengharapan masih ada hari esok, masih ada mujizat, masih ada kesempatan, masih ada jalan. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Untuk kita bisa bahagia semuanya. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan dan singer. Masih kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengajak kita untuk selalu bahagia dalam keadaan apapun. Mari kita datang pada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikannya yang sungguh luar biasa yang telah berikan kepada kita lewat kematiannya, membuktikan bahwa kasihnya total pada kita. Kipur 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, yang bela tangannya yes membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela di dalam segala hal. Yes, haleluya. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela di dalam segala hal.
janjinya tak berubah. Janjinya tak berubah. Amin. Dalam keadaan apapun janjinya tidak pernah berubah. Sudah difirmankan, Oh, terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. tangannya sanggup membuatmu. Percayalah Tuhan yang sekali lagi, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Yes. Tuhan yang Kau bela. tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, Satu membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, Menarikmu jatuh, yes, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. sama-sama kita akan pujikan sekali lagi. Percayalah Meskipun Tuhan yang bela. meskipun yes, oh, Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. percayalah, Percayalah Tuhan yang bela. percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Percayalah Tuhan yang bela. yes, amin. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar untuk tetap mempunyai 3 pengharapan Tuhan. Untuk memiliki iman, pengharapan dan kasih. Untuk kita bisa kuat menghadapi keadaan apapun Tuhan. Saat ini Tuhan, keadaan begitu mencekam Bapa. Sana sini pusing Tuhan, tetapi Tuhan Kau sanggup membela kami. Kau akan turun tangan memulihkan kami Bapa. Kau akan turun tangan memulihkan bangsa kami Tuhan. Ini bukan hukuman, tetapi ini adalah isyarat untuk kita kembali ke jalur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami serahkan selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami ingin tetap melayani Engkau Tuhan. Kami ingin tetap setia Tuhan, untuk kami mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan di dalam keadaan apapun Tuhan, untuk kami tetap bahagia Tuhan, untuk kami tetap setia Tuhan, untuk kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
masa lalu Tuhan. Engkau tetap memilih kami Tuhan. peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Semoga kan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini kami percaya Tuhan. Ini aku percaya, Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh untuk kami mengandalkan Engkau Tuhan. bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan. Tidak siapapun Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Maka Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Engkau tahu setiap cerita hidup kami Tuhan. cerita Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. dan isi hatiku. Engkau peduli dengan masa lalu kami Tuhan. Engkau tetap memilih kami Tuhan. Peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Semoga Sempurnakan kami Tuhan. Jadi karya-Mu yang indah Tuhan. jadi karya yang indah. Ini kami percaya, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Ini kami berserah Tuhan. Pada rancangan-Mu yang indah Tuhan. Untuk kami Tuhan. Untuk kami mengikuti Engkau Tuhan. Baik Tuhan. Kami ikuti setiap panggilan-Mu Tuhan. Untuk kami lebih setia Tuhan. Bukan setia sampai akhir hidupku. Ini kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Ini aku percaya, Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. tiada yang mustahil
kami berharap Tuhan. Kini kami mau berserah Tuhan pada rancangan-Mu yang indah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Kau Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama bersafaat untuk pergumulan kita, bagi seluruh jemaat yang ada, gereja, dan untuk bangsa dan negara, dan terkasus masalah dunia yang pada saat ini ada. Kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mata kami melihat, telinga kami mendengar. Seluruh jemaat Tuhan, Kau berkati, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, pemelihara yang ajaib, tidak kekurangan walaupun dalam situasi yang seperti ini. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terus berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan pada saat ini. Engkau terus memberkati mereka, supaya mereka mengenal Engkau lebih dalam, memiliki hati yang terus berusaha, meningkatkan ketaatan dan kesetiaan mereka untuk berbakti, melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan, diberkati rumah tangga mereka, dijauhkan dari perselingkuhan, yang bercerai-berai Tuhan persatukan kembali. Tuhan memberkati pergumulan seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini bergumul Tuhan, ingin punya rumah, kendaraan, pasangan hidup, anak, pekerjaan. Tuhan, Kau memberkati mereka. Engkau memberkati ya Tuhan seluruh usaha pekerjaan jemaat Tuhan, supaya kesejahteraan mereka terus meningkat. Hamba-Mu juga terus berdoa, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah mereka dengan sempurna Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini orang yang berharap kepada Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini mengalami pemulihan dalam segala hal. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan kami, Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang berharap kepada-Mu. Tuhan, Engkau memberkati juga ya Tuhan. Pada saat ini gereja-gereja Tuhan yang sedang pelayanan melalui live Tuhan, Engkau memelihara mereka dengan firman-Mu, Engkau memberkati mereka.
Engkau memberkati ya Tuhan lingkungan kami, kota kami, bangsa kami. Hamba-Mu terus berdoa, selamatkanlah bangsa kami secara mayoritas. Tuhan memberkati ya Tuhan pemimpin kami, presiden dengan seluruh aparat jajarannya hingga RT RW. Beri hati untuk mereka mampu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ya Tuhan, mereka bukan hanya kecukupan dalam dunia, tetapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, Engkau lindungi dari sifat tamak sehingga korupsi tidak lagi melanda di negeri kami. Engkau juga memberkati Tuhan pada saat ini pergumulan bangsa kami untuk terlepas dari virus corona Tuhan. Engkau menolong ya Tuhan, yang pada saat ini berseru-seru ya Tuhan, semua bangsa ya Tuhan untuk terlepas dari virus corona ini Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati Tuhan, betapa banyaknya ya Tuhan Yesus korban yang sudah ya Tuhan terjadi. Tuhan pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan bangsa kami dari virus corona ini. Karena dampaknya yang begitu meluas Tuhan, seluruh kehidupan masyarakat terkena, perekonomian mereka. Tuhan betapa banyak orang yang menderita pada saat ini. Juga ya Tuhan, hamba-Mu prihatin juga untuk kebun binatang yang pada saat ini banyak yang mengalami kelaparan. Mereka harus makan 2 hari sekali dan itu cuman sekali Tuhan. Itu oleh karena dampak semua ini Tuhan, Engkau menolong semua ciptaan-Mu untuk menjadi kembali pulih dan merasakan nikmat dari Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk seluruh bangsa ya Tuhan. Engkau mau ampuni ya Tuhan Yesus segala dosa dan kesalahan kami bersama. Supaya Engkau mengambil semua sakit penyakit ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan semua bangsa kembali menyembah Engkau. Dan bagi mereka ya Tuhan yang memiliki keputusan-keputusan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan pencerahan sehingga mereka bisa bertobat. Niniwe yang bertobat Engkau pulihkan dan juga Engkau akan tolong. Ya Tuhan, pada saat ini semua bangsa yang terkhusus Amerika begitu banyak ya Tuhan yang telah menjadi korban. Engkau sadarkan dengan aparat yang terkait supaya ya Tuhan, apa yang dilegalkan ya Tuhan seperti LGBT yang tidak Tuhan izinkan, untuk mereka kembali dapat memperbaiki keputusan mereka dan mereka menyembah Allah sehingga gereja-gereja yang kosong bisa terisi kembali ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan Yesus, pada saat ini anak-anak Tuhan yang mengalami tekanan di banyak negara ya Tuhan karena imannya, di mana pada saat ini ya Tuhan hamba-Mu melihat, mendengar ya Tuhan, di Pakistan begitu banyak orang Kristen yang dipukuli, dinomor 2-kan. Tuhan Yesus, Engkau mau menolong mereka, memberi kekuatan dan untuk mereka tetap kuat mempertahankan imannya. Juga di India yang di saat seperti ini ya Tuhan, mereka yang membutuhkan finansial tapi mereka tidak mendapatkannya. Tuhan, seperti yang Engkau katakan bahwa firman-Mu itu adalah makanan, Engkau memiliki semua yang ada Tuhan, peliharalah mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk pergumulan anak-anak muda di tempat ini Tuhan, yang mencari untuk melanjutkan studi Tuhan, tuntun untuk mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu menurut ya Tuhan kerinduan mereka ya Tuhan untuk mendapatkan yang terbaik dari Engkau. Engkau akan memberkati seluruh pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini dan kami semuanya hidup selalu akan naik dan makin baik dalam segala hal sekalipun dunia bergoncang. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan Engkau tuntun, Engkau papah untuk menjadi kepala. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama terimalah berkat Tuhan. Untuk seluruh jemaat Tuhan, arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya.
pahitnya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukur